Sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, kita mulai ya. Semuanya disimak kitab hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di Panti Asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan kita minad dhulumati ilan nur, minad dhalala ilal huda, minal jahiliyah ilal Islam. Berkat perjuangan beliau dibantu keluarga beserta para sahabatnya sampai hari ini kita masih dapat memeluk dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan belajar 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30. Seluruhnya disimak kitab hadisnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala juzzus sawariba wa arkhul liha khaliful majusa rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Juzzus sawariba, potonglah kumis kalian, wa arkhul liha, dan panjangkan jenggot kalian, khaliful majusa, untuk menyelisih orang-orang majusi. Rawahu Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi kebiasaan, adat, style, gaya hidup orang-orang kafir, ya. Jadi majusa itu adalah satu penyebutan bagi orang kafir. Bukan berarti kemudian kita boleh meniru Yahudi, boleh meniru Nasrani, boleh meniru Konghucu, boleh meniru Hindu, Buddha, tidak, ya. Tetapi khaliful majusa itu adalah bentuk pengingkaran terhadap agama lain atau agama kafir, ya. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah maka tidak boleh meniru gayanya orang-orang kafir. Ya. Orang Islam harus memiliki sebuah style yang berbeda dengan orang pada umumnya, yaitu orang kafir. Jangan sampai gaya hidup kita yang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat, tetapi ketika di luar, mulai dari makanan, pakaian, gaya, kemudian hiburan, sudah tidak lagi islami, tetapi mencontoh orang-orang kafir, ya. Yang dalam istilah itu yang biasa kita kenal dengan F4, ya. Food, fashion, ya. Fun,
Ya, jadi food itu makanan. Nah, makanannya sudah tidak lagi seperti pada umumnya kaum muslimin, tapi makanan sudah makanan bebas. Ya, yang dimakan bukan lagi produknya produk muslim, tapi produk-produk yang kemudian tidak jelas kehalalannya. Ya, jadi bisa jadi makanan itu bercampur dengan barang yang haram. Entah cara menggorengnya, kemudian mungkin ditempatkan di tempat yang sama dengan makanan haram, tidak diperdulikan lagi. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Ya, food itu makanan. Jangan sampai kemudian kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian memasukkan sesuatu yang haram ke tubuh kita. Karena itu akan dapat merubah pemikiran kita, akan dapat merusak tatanan keimanan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nabata lahmuhu minas sukhti fannaru aulabi." Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat yang layak untuknya. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus menjaga makanan kita. Kita tidak memasukkan makanan kecuali makanan yang halal. Kita tidak memasukkan makanan kecuali makanan itu bermanfaat bagi kita dan juga tidak memudaratkan kaum muslimin, ya. Bisa jadi secara zat itu halal. Ya. Tetapi keuntungannya untuk menghancurkan kaum muslimin, ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan kafir yang memang ada dana 10% untuk mensuplai orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Maka jangan sampai kemudian kita mengkonsumsi produk-produk tersebut, ya. Semuanya juga bisa dilihat, di searching di Google, produk-produk apa yang sesungguhnya memberi kontribusi untuk kehancuran kaum muslimin, khususnya warga Palestina. Maka jangan sampai kemudian kita mengkonsumsinya. Kemudian fashion, ya, dari pakaian, ya. Pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang betul-betul syar'i, ya. Pakaian yang syar'i, yang islami. Jangan sampai kemudian mengaku beriman tapi stylenya, pakaiannya pakaian yang tidak islami, dengkulnya lobang. Nah, kalau sudah lobang begitu maka tidak layak untuk sholat, tidak boleh digunakan untuk sholat karena itu bagian dari aurat. Nah, karena niru-niru artis, ya, artis-artis itu Korea itu kan celananya sobek-sobek. Nah, maka kita tidak boleh seperti mereka karena mereka itu gaya seperti itu karena mereka tidak sholat. Nah, sedangkan kita orang muslim diperintahkan wajib untuk melaksanakan sholat. Maka pakaian kita ya pakaian yang islami, yang bisa menutup aurat mulai dari atas sampai bawah. Kemudian style, gaya, ya. Jadi gaya kita itu tidak boleh kemudian meniru orang kafir juga, ya. Mulai dari potongan rambut, ya. Kan sekarang itu kan model-model, ya. Khaliful majusa, menyelisih orang majusi, ya. Menyelisih orang-orang kafir. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang mencontoh apa modelnya orang kafir, mulai dari gaya rambutnya, potongan mohak, wah, ya, samping kanan samping kiri habis, tengahnya dipanjangkan. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya khoza, ya. Khoza itu memotong sebagian, memanjangkan sebagian. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, ya. Gaya hidup yang seperti itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, maka kita jangan sampai meniru gaya hidup yang
dilakukan oleh orang kafir. Kalau orang kafir tidak ada larangan karena memang agamanya membolehkan. Tapi bagi kita kaum muslimin, potongan rambut saja diatur dalam Islam. Apalagi kemudian alis. Nah, sekarang itu kan banyak alis yang di skip bahasanya begitu ya. Nah, dipotong sebagian, disisakan sebagian ya. Nah, itu tidak boleh dalam Islam ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berperilaku yang itu dilarang Allah dan Rasulnya. Karena ketidaktahuan kita hanya faktor tiru-tiru. Nah, kata orang Inggris itu norok bontek. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita beragama itu harus betul-betul mengetahui apa yang kita kerjakan. Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wala takfu ma laisa laka bihil ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Bahwa nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, mulai dari pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai berperilaku tiru-tiru tapi tidak tahu aturan yang ada di dalam Islam. Kemudian fun, yaitu hiburan ya. Hiburan kaum muslimin itu jelas ya. Jelas apa? Jelas sesuatu yang bermanfaat ya. Hiburannya kaum muslimin itu apa ya? Di antaranya memanah, berenang, kan begitu. Memancing, nah ya. Jadi nggak ada dalam hadis kalau memancing itu ya. Yang ada itu murru auladakum bisibah warrimaya. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan apa? Sibah. Sibah itu berenang, warrimaya dan memanah. Nah, itu ada sunnahnya ya. Jadi hiburan pun diatur dalam Islam. Hiburan dalam Islam itu boleh, yaitu yang disunahkan adalah berenang dan memanah. Maka itu yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian hiburannya bukan lagi Islami, tapi Mobile Legend, Free Fire. Nah, apalagi sekarang itu darurat judi online, slot. Nah, nggak boleh. Ya, jangan sampai orang Islam tetapi berperilaku ghairul Islam ya. Jadi juzuz sawariba wa arkul liha khaliful majusa. Itu adalah sebagian kecil ya, artinya menyelisih mereka dalam hal apa? Memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Nah, tapi bukan berarti hanya sampai di situ. Rambut pun tidak boleh meniru ya. Gaya pakaian juga begitu ya. Semuanya seorang muslim punya identitas sendiri ya. Kopiah kita tentunya berbeda dengan kopiahnya orang Yahudi. Kopiahnya orang Yahudi itu biasanya begini. Ya, ditaruh di belakang begini ya. Ya, jadi kopiahnya orang Yahudi itu kecil ditaruh di belakang, bukan seperti kopiah kita ya. Makanya nggak boleh kemudian kita punya kopiah bulat taruh di belakang begini biar gaya, padahal gaya seperti ya Yahudi ya, nggak boleh. Maka kita harus punya identitas sendiri. Identitas seorang muslim itu harus jelas. Tidak boleh kemudian berkiblat terhadap ghairul Islam atau orang kafir. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa semua perilaku kita harus menyelisihi orang kafir. Tidak boleh identitas orang kafir dimasukkan ke dalam identitas Islam. Lebih-lebih nanti misal di hari Natal ya, kita nggak boleh kemudian membuat aksesoris yang aksesoris itu berkaitan dengan ritual agama Kristen ya. Jadi memakai pakaian Sinterklas, nah nggak boleh ya. Jadi pakaian kita betul-betul harus Islami, nggak boleh kemudian
sebagai bentuk toleransi beragama, ya, atas dasar toleransi kita memakai pakaian orang kafir untuk memeriahkan hari Natal. Nah, padahal Natal itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan. Nah, pengakuannya di hari Natal itu. Maka jangan sampai kemudian kita berperilaku seperti mereka. Karena itu membahayakan akidah kita. Demikian materi hadis pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita untuk bisa menghindari perilaku-perilaku yang dilakukan oleh ghairul Islam atau orang kafir. Dengan begitu kita terjaga amalia kita, terjaga akidah kita dari perbuatan maksiat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa may yasturun. Nasrun min wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.